Sekarang bersama saya Diansa Fitri, kita akan membahas materi, konsep, dan teori motivasi belajar. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian ya. Definisi motivasi. Motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan munculnya sikap antusiasme dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Contohnya, motivasi belajar. Apa sih yang memotivasi kita untuk belajar? Tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, yang memotivasi kita untuk belajar adalah kita ingin tahu lebih banyak hal, kita ingin ahli dalam satu bidang, kita ingin menjadi orang sukses, dan tentunya membanggakan kedua orang tua kita. Fungsi motivasi. Fungsi motivasi menurut Sudirman ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Nah, fungsi motivasi di sini sebagai pendorong manusia untuk bertindak atau take action untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai. Nah, fungsi motivasi di sini sebagai penentu arah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan agar terarah menuju tujuan yang hendak kita capai. Fungsi motivasi yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Artinya, menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak penting atau yang tidak berfaedah dilakukan untuk mencapai tujuan. Sumber motivasi. Sumber motivasi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sumber motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, yang meliputi adanya kebutuhan, persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, adanya cita-cita dan harapan masa depan, keinginan untuk kemajuan dirinya, adanya minat dan kepuasan kinerja. Faktor eksternal yaitu sumber motivasi yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Contohnya pemberian hadiah, kompetisi, hukuman, ujian, situasi lingkungan pada umumnya, dan situasi imbalan yang diterima. Teori motivasi. Teori motivasi Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan ke dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid seperti ini. Kebutuhan aktualisasi diri, artinya keinginan seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkannya selama dia bisa untuk melakukannya. Kemudian kebutuhan akan penghargaan, berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan rasa cinta dan rasa memiliki. Kemudian kebutuhan rasa nyaman, merasa aman dari bahaya dan terlindungi dari bahaya tersebut. Kemudian kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dari rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Teori motivasi Herzberg. Teori motivasi Herzberg dikenal dengan model 2 faktor, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene. Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi, yang bersifat intrinsik, yang bersumber dari dalam diri seseorang. Kemudian faktor hygiene adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik, yaitu dari luar diri seseorang yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Strategi memotivasi siswa. Yang pertama, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Contohnya,
melakukan debat, serta melakukan diskusi. Kemudian strategi yang kedua adalah menjadikan siswa peserta yang aktif. Nah, hal yang bisa dilakukan yaitu memberikan tugas berupa simulasi penyelesaian masalah sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk belajar. Kemudian strategi yang ketiga yaitu membuat tugas yang menantang namun realistis. Contohnya memberikan nilai yang berbobot kepada tugas yang diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa termotivasi untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Kemudian strategi yang keempat yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, artinya di sini menciptakan kelas yang aman, yang menghargai mereka dan tidak memandang kemampuan akademis dari para siswa. Kemudian strategi yang kelima yang bisa dilakukan yaitu memberikan tugas secara proporsional. Artinya tidak menekan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilainya. Baik, itulah penjelasan tentang konsep dan teori motivasi belajar dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.